Prasetana Murniati Kalaya Ganggu Mas Kawin Perhiasan Mas 5 gram bayar. Terima kasih apapun yang dimiliki Muhammad. Kalau yang ganggu Mas Kawin silakan dibayar pangkat. Wahai anakku, dunia ini adalah tempat kehidupan yang kesenangannya selalu diselingi dengan kecemasan, dan kelezatannya itu tidak sempurna. Jangan pernah tertipu. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kesenangannya tidak akan terputus. Masa mudanya tidak akan layu. Dan stok rezekinya tidak akan pernah habis. Gudangnya tidak pernah kosong. Selalu mengalir kesenangan dan kesenangan. Apabila di dunia ini engkau melihat seseorang yang asyik masuk menikmati kenikmatan ataupun mencapai puncak kejayaan, kebahagiaan ataupun kesenangan, itu bisa tiba-tiba kesengsaraan dan penderitaan datang kepadanya dengan penuh kejutan. Kemiskinan menggantikan kekayaannya. Kehinaan merebut kemuliaannya. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kematian merenggut kehidupannya. Sehingga itu yang kau saksikan yang namanya jabatan, kekuasaan, kekayaan akan hilang begitu saja. Dan ujungnya adalah ia akan berbaring di pusara berbantalkan tanah dan dibiarkan sendirian menanti perhentian terakhirnya. Tidak ada yang abadi kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa. Apa yang terlihat ini gemerlapnya, kehebatannya, kemewahannya, teknologinya, dan sains sebagainya, semuanya akan binasa. Hanya Allah yang maha kekal dan maha abadi. Wahai anakku, sesungguhnya Allah kita itu maha berkuasa mengangkat derajat dan menjatuhkan derajat. Ia bisa memberi seseorang kerajaan sepenuh bumi, namun ia pun bisa mencabutnya seketika. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dulu ada saudara perempuan Ahmad bin Tolun, penguasa Mesir. Ia seorang wanita yang mulia ketika itu. Namun ia suka berfoya-foya, menghabiskan hartanya. Ia sedang sekali bermewah-mewahan. Sampai-sampai ketika ia menikahkan salah seorang anaknya, ia telah menghabiskan 1000 dinar untuk biaya resepsinya saja. Namun tidak lama berselang, ia terlihat di salah satu pasar kota Baghdad sedang mengemis-ngemis, meminta-minta kepada orang. Wahai anakku, dengarlah satu kisah ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah dikirim satu jamaah utusan ke negeri Yaman. Ketika di dalam perjalanannya, jamaah ini melintasi salah satu sumber air milik seseorang di sana. Dan tidak jauh dari tempat sumber mata air itu ada sebuah istana yang mewah dan megah. Di sana ada banyak binatang-binatang ternak yang gemuk-gemuk dan sekumpulan hamba sahaya. Terlihat para wanita sedang berkumpul merayakan pesta pernikahan. Dan ada seorang anak gadis yang menabuh rebana sambil melantunkan syair-syair dan nyanyian-nyanyian. Setelah rombongan itu memutuskan untuk beristirahat tidak jauh dari tempat tadi, mereka mendapatkan sambutan yang hangat dari pemilik mata air. Dan si pemilik mata air itu meminta maaf kepada para rombongan dan jamaah
karena sedang sibuknya ia mengurusi pesta pernikahan, sehingga tidak bisa melayani jamaah dengan baik. Setelah mendoakan atas kebaikan tuan rumah dan pemilik sumber air tersebut, rombongan itu pun segera melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya, setelah sekian lama, ketika masa kekhalifahan dijabat oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, kembali jamaah dikirim ke Yaman. Di antara jamaah tersebut ada beberapa orang jamaah yang pernah sebelumnya ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dia melintasi tempat yang sama. Maka di dalam perjalanan tersebut mereka melintasi tempat mata air yang sama sebagaimana dahulu, sehingga mereka memutuskan untuk singgah di sana. Yang membuat mereka sangat terheran-heran adalah ternyata istana megah yang pernah mereka lihat telah rata dengan tanah dan tidak ada lagi mata air di situ. Bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Yang ada hanyalah puing-puing reruntuhan. Ketika mereka mendekati puing-puing itu, tiba-tiba mereka melihat seorang wanita tua lagi buta sedang berlindung di sebuah lubang. Mereka bertanya kepada wanita itu mengenai nasib pemilik mata air tersebut. Lalu wanita itu berkata, mereka semua telah tiada. Orang-orang itu bertanya lagi tentang pesta pernikahan yang pernah dilangsungkan di sana. Begitu meriahnya ketika itu. Maka wanita tua itu menjawab, itu adalah pesta pernikahan saudara perempuanku, dan akulah yang menabur rebananya, jawab wanita tua itu. Lalu rombongan itu pun meminta kepada nenek tua itu agar ikut bersama mereka. Tetapi ia menolaknya seraya berkata, aku tidak bisa meninggalkan tulang belulang yang telah hancur ini sebelum aku pun mengalami nasib yang serupa. Begitu menyampaikan itu, tiba-tiba tubuh nenek itu pun goyah. Lalu ia mengalami sakaratul maut. Tidak lama kemudian ia pun meninggalkan dunia ini. Setelah menguburkan jenazahnya, rombongan itu pun melanjutkan perjalanannya dengan mengambil hikmah cerita yang luar biasa dari kejadian ini. Inilah kehidupan. Wahai anakku, dunia ini sementara. Kemegahan, kemewahan bisa seketika akan tiada, hancur berantakan. Kekayaan dan kemiskinan silih berganti. Sehat dan sakit pun demikian silih berganti. Untung dan rugi begitu pula silih berganti. Suka dan duka terus silih berganti. Itulah dunia. Sehatnya bergantian dengan sakit, keberadaannya bergantian dengan ketiadaannya, masa muda bergantian dengan masa tua, kenikmatan bergantian dengan kesengsaraan, dan kehidupan akan bergantian dengan kematian. Jasad-jasad berpamitan dengan nyawa, bangunan-bangunan megah digerogoti oleh kehancurannya. Pertemuan dengan para kekasih yang dicintai segera disusul oleh perpisahan. Mau tidak mau akan terjadi. Dan apapun yang di atas tanah akan berubah menjadi tanah. Itulah dunia, wahai anakku. Jangan pernah terpengaruh. Jangan pernah menyangka dan meyakini bahwa dunia itu akan selamanya bersama kita. Kita dahulu yang akan meninggalkan dunia ini, atau dunia ini akan hancur bersama kita. Sementara wahai anakku, kehidupan akhirat adalah negeri yang penghuninya tidak akan direnggut kematian. Bangunannya tidak akan digerogoti oleh kehancuran. Masa mudanya tidak akan bertemu dengan masa tua. Keindahan dan kebaikannya tidak akan pernah sirna. Anginnya berhembus sepoi-sepoi, begitu nyaman dan nikmat. Dan airnya begitu jernih serta menyegarkan. Para penghuninya dininabobokan dalam limpahan rahmat Allah yang paling penyayang di antara para penyayang. Dan yang paling membuat mereka senang adalah ketika bisa memandang wajah Allah setiap saat. Isa alaihissalam pernah menasehati Bani Israel. Wahai Bani Israel, anggaplah dunia ini sepele. Niscaya ia akan menjadi sepele bagi kalian.
rendahkanlah dunia ini, niscaya kalian akan dihormati kelak di akhirat. Janganlah kalian memuliakan dunia, niscaya akhirat dianggap ringan oleh kalian. Dunia tidak berhak mendapatkan penghormatan karena setiap hari ia menyerukan kebinasaan dan kerugian. Dialah sumber segala kecelakaan dan kesengsaraan. Jangan lupa, setiap kesalahan yang berlangsung di dunia ini adalah berpangkal dari cinta dunia. Dan jangan lupa pula bahwa penyebab kesalahan iblis adalah ketika cintanya kepada diri, egonya, kesombongannya, yang justru lebih buruk daripada cinta kepada dunia. Karena kecintaan itu pula Fir'aun, Haman, dan para pengikutnya telah menjadi kafir. Begitu juga Abu Jahal beserta kaumnya, dan juga orang-orang mereka meninggalkan Islam dengan sengaja karena cintanya kepada dunia dan cintanya kepada ego, nafsu mereka. Wahai anak, dunia ini menyihir akal sedahsyat-dahsyatnya sihir. Malik bin Dinar rahmatullah alaih pernah berkata, hati-hati dengan sihir dunia, hati-hati dengan sihir dunia, karena ia telah dapat menyihir hati para ulama. Bayangkan, ulama yang memiliki keilmuan tentang agama, ma'rifat tentang Allah Ta'ala, firman-firman Allah, dan juga hadis-hadis Rasulnya. Dengan hebatnya sihir dunia, para ulama pun bisa terkecoh dan terpedaya. Yahya bin Mu'az rahmatullah alaih pernah berkata juga, dunia adalah araknya setan. Barang siapa yang mabuk dunia, maka ia akan baru sadar ketika berada di tengah-tengah barisan orang-orang yang mati dan menyesal bersama orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu, wahai anak, jangan pernah terpedaya oleh dunia, baik banyaknya ataupun sedikitnya, ketika kayanya ataupun miskinnya, karena itu bukan jaminan. Jangan pernah lengah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Dunia itu ibarat bayangan, dikira ia memiliki hakikat yang tetap, nyatanya ia menyusut dan mengkerut. Ketika engkau mengejarnya untuk menggapainya, engkau tidak akan pernah mendapatkannya seluruhnya. Dunia itu bagaikan fata morgana. Orang-orang yang dahaga mengiranya air, tetapi ketika ia menghampirinya, ia tidak menemukan apa-apa, dan didapatinya ternyata ketetapan Allah di sisinya. Dunia itu ibarat mimpi. Di dalamnya seseorang melihat apa yang ia sukai dan ia benci. Namun ketika terjaga, ia sadar bahwa hal tersebut ternyata tidak ada. Ketika terjaga, ia sadar bahwa hal tersebut ternyata tidak ada dan tidak terbukti. Demi Allah, wahai anak, penyeru dunia telah mengumumkan di hadapan semua makhluk, mari mengejar ketidakberuntungan, mari mengejar kesengsaraan. Maka orang-orang yang tergila pada dunia akan bangkit, mengejarnya dari pagi hingga sore. Mereka terus mencarinya, bahkan malam pun mereka gunakan untuk mencari dunia. Waktunya istirahat untuk dunia, waktunya keluarga untuk dunia, waktunya ibadah untuk dunia, waktunya Allah untuk dunia, waktu untuk anak istrinya pun untuk dunia, bahkan waktu untuk dirinya sendiri pun untuk dunia. Sehingga ketika jasad sudah letih, ketika nyawa sudah diambang habisnya, barulah ia terperangah dan kaget bahwa waktu sudah tidak ada dan dunia tidak pernah ada di sisinya dengan sempurna. Ali radhiyallahu anhu pernah menggambarkan dunia dengan kata-kata yang luar biasa. Ia berkata, dunia adalah sebuah negeri yang orang sehatnya menjadi pikun, orang sakitnya akan menyesal, orang yang membutuhkannya akan bersedih, dan orang kayanya akan menghadapi bencana. Di dalam halalnya ada hisab,
dan di dalam haramnya ada azab. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menambahkan, dunia adalah tempat tinggal bagi yang tidak memiliki tempat tinggal, kekayaan bagi orang yang tidak memiliki kekayaan, dan yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak berakal. Inilah dunia, tempat persinggahan, bukan tempat untuk menetap, wahai anak. Kita akan lewati ini. Kita perlu bekal. Dan bekal yang harus kita kumpulkan di dunia ini bukan materi. Karena bekal materi pasti akan ditinggalkan. Kekayaan di dunia ini hakikatnya adalah kemiskinan. Karena dunia itu memakan korban yang luar biasa banyak. Mereka tertipu dan terpedaya. Orang yang memuliakannya menjadi hina. Orang yang mengumpulkannya akan selalu merasa kekurangan. Ia bagaikan racun yang dimakan oleh orang yang tidak mengenalinya dan menyebabkan kematiannya. Ia laksana pengantin wanita yang jelita. Semua mata memandangnya, semua hati terpikat padanya, dan semua jiwa merindukannya. Sementara bagi para suaminya, ia tidak lebih dari pembunuh yang begitu jahat dan bengis. Sementara bagi para suaminya, ia tidak lebih dari pembunuh yang jahat dan sadis. Yang tersisa tidak mengambil pelajaran dari yang sebelumnya. Yang datang kemudian tidak mengambil peringatan dari yang awal. Orang-orang yang mengenal Allah lah yang selamat. Ketika ia diberitahu tentang dunia, ia langsung sadar. Sementara orang yang tidak sadar, ia akan tergila-gila padanya dan terus menggapainya, melampaui batas, melupakan asas. Maka dengarlah nasihat Hasan Basri rahmatullah alaih. Wahai anak manusia, jangan engkau gantungkan hatimu kepada dunia, karena dengan begitu engkau menggantungkannya kepada seburuk-buruk tempat bergantung. Putuskanlah tali-talinya dan tutuplah pintu-pintunya. Wahai anak manusia, cukuplah bagimu dari dunia apa yang bisa mencukupi kebutuhanmu. Cukupilah, wahai anak, dengan dunia yang kau dapatkan apa adanya. Jangan berangan-angan terlalu tinggi, bahkan melebihi kemampuan yang ada. Itu akan menjerumuskanmu. Itu akan menjerumuskanmu kepada dosa-dosa. Bersabarlah untuk di dunia, karena tempatmu bukan di sini. Di akhirat kelak, itulah tempat yang sesungguhnya. Engkau bisa membeli rumah yang besar, tetapi engkau tidak akan bisa membeli kebahagiaan rumah tangga. Kau bisa membeli kasur yang empuk dan mahal, tapi engkau tidak akan bisa membeli nyenyaknya tidur. Engkau bisa membeli makanan yang sedap, tetapi engkau tidak akan bisa membeli nikmatnya makan. Kau bisa membayar pekerjamu, tetapi engkau tidak bisa membeli kesetiaan dari mereka. Wahai anakku, seandainya kamu merasa besar dengan apa yang ada di dunia yang fana ini, sesungguhnya engkau telah tertipu dengan dunia. Dunia ini pernah menipu alim ulama sehingga rusaklah ilmu mereka. Dunia ini pernah menipu para pemimpin bangsa sehingga mereka berperang di antara mereka. Dunia ini juga pernah menipu sebagian besar manusia sehingga mereka terpedaya oleh